Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث 21 من باب الرجاء. Kita telah sampai pada hadis yang ke-21 ya. Tapi silakan Beli dibaca. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-Ash'ari. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati Idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu ila kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nas. Wa fi riwayatihi anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidunubin amsal jibal yaghfiruhallahu lahum. Rawahul Muslim. Baik. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu ila kulli muslimin. Apabila telah datang nanti hari kiamat, dafa'allahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ila kulli muslimin, kepada setiap muslim, Yahudiyan, seorang Yahudi, au Nasraniyan, atau seorang Nasrani. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, hadza fikakuka minan nar. Ini adalah tebusanmu dari api neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, anhu dari Abu Musa al-Ash'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin. Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin, bidhunubin, dengan membawa dosa, amsalil jibali, seperti gunung. Dosanya seperti apa?
seperti gunung-gunung. Jibal jamak dari jabal. Yaghfiruhallahu lahum. Manusia ini membawa dosa sebesar gunung-gunung, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa itu untuk mereka. Rawahu Muslim. Qauluhu dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Sabda Nabi, Allah memberi kepada setiap muslim seorang Yahudi dan seorang Nasrani, lalu Allah berfirman hadza fikakuka, ini adalah tebusan dari api neraka. Maknanya apa? Maknahu ma jaa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Likulli ahadin manzilun fil jannah. Jadi setiap orang itu punya tempat di surga. Setiap manusia itu punya tempat di surga, sudah disediakan. Wa manzilun finnar, dan satu tempat di neraka. Jadi ada satu orang di dunia ini, itu dia sudah punya satu tempat. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Fal mu'min idza dakhala al-jannah khalafahu al-kafir. Lalu seorang mukmin apabila dia masuk surga, khalafahul kafir, maka seorang kafir itu mengikutinya finnari, di dalam api neraka. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufri, karena yang kafir tadi memang berhak atas itu semua, artinya di neraka, tempat di neraka, bikufri, karena kekufurannya, karena tidak mau beriman kepada Allah. Wa ma'na fikakuka, dan makna fikakuka annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar, dan sesungguhnya kamu itu juga mu'arradan lidukhulin, ada tempat untuk kamu di neraka. Wa hadza fikakuka, dan ini Yahudi tadi itu atau Nasrani, fikakuka, tebusanmu. Lianna Allah Ta'ala qaddara lin-nari adadan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan untuk neraka itu adadan, sejumlah penghuninya, yamla'uha, yang akan memenuhi neraka tersebut. Fa idza dakhalahal kuffaru bidhunubihim wa kufrihim, maka bila orang-orang kafir telah memasuki neraka, bidhunubihim, sebab dosa-dosa mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, saru fi ma'nal fikak lil muslimin, maka ini menjadi makna tebusan lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini maknanya atau inti daripada hadis ini ada 2 poin penting ya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dengan keutamaannya.
wa yusqituha anhum, dan Allah menggugurkannya. Artinya dosa-dosa Allah gugurkan. Anhum, dari kaum muslimin. Wa yada'u 'alal kuffari, dan Allah meletakkan 'alal kuffari, kepada orang-orang kafir, mislaha, seperti itu juga, bikufrihin, sebab kekufuran mereka, wa dzunubim, dan dosa-dosa mereka, fayudkhilahum an-nara bi'amali, maka Allah pun memasukkan mereka, orang-orang kafir tersebut, ke dalam api neraka, bi'amalihim, sebab amal perbuatan mereka, kekufuran mereka. Li'annal kufara, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu, humul amiluna bima'siyatillah, orang-orang yang beramal dengan cara selalu durhaka kepada Allah, wadda'una laha, dan mereka selalu mengajak kepada neraka. Itu satu, ya, mana dari hadis ini. Yang kedua, at-targhib bil iman wa tarhib bil kufr atau minal kufr. Anjuran agar kita selalu beriman, dan ancaman dari perilaku kekufuran dan akibat daripada kekufuran tersebut, orang-orang kafir tempatnya adalah di neraka. Kaitannya dengan bab roja, artinya selama di situ masih ada keimanan, maka masih ada harapan, ya, bahwa seseorang itu Allah akan memasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya karena adanya iman. Ya, silakan dibaca lanjutnya siapa? Ryan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbih hatta yad'a alaihi kanafah fayuqarriruhu bidhunubihi hatta yad'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu dzamba kadza fayaqulu rabbi a'rifu qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaqun alaih. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini termasuk kabar gaib, ya. Yud'anal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih, pada hari kiamat nanti seorang mukmin itu akan didekatkan dengan Rabbnya, hatta yad'a kanafahu alaihi, hatta yad'a kanafahu alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala atau Rabbnya memberikan perlindungan kepadanya. Fayuqarriruhu bidhunubihi, hatta yad'a kanafahu alaihi. Kanafuhu itu satruhu wa rahmatuhu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya dan menutupi, artinya mengampuni dosa-dosanya.
fayuqarriruhu bidzunubihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkannya atau menyampaikan tentang dosa-dosa hambanya tersebut. Bertanya gitu ya. Yuqarrir artinya menetapkan ini dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu begitu. Jadi ditanya satu-satu. Fayaqulu, lalu Allah berfirman. Bentuk takrirnya, bentuk penetapan dosanya seperti apa? Seperti ini. Ata'rifu dzambaha kadza? Apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu tahu dosa ini? Artinya dosa kamu. Allah sebutkan satu-satu. Jadi semua dosa-dosa itu disebutkan. Fayaqulu, maka seorang hamba mukmin ini yang menjawab, Rabbi a'rifu, wahai Rabbku, saya tahu itu adalah dosa saya. Enggak bisa ngelak juga ya, itu memang dosa dia. Sebutkan banyak dari awal sampai akhir. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa itu atas kamu di dunia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali dosa-dosa kita yang Allah tutup ya. Maka jangan dibuka, jangan kemudian bangga diumumkan, disampaikan kepada khalayak. Aku tadi malam melakukan ini. Itu dosa besar kalau sampai segitu. Jadi banyak sekali kesalahan dosa yang Allah tutup. Ini dalilnya hadis ini. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya pada hari ini untuk kamu. Jadi kalau ada dosa yang kesalahan dari Allah tutup, maka kita jangan membukanya. Jangan membukanya. Karena Allah kan menghendaki ya, karena rahmat Allah. Allah mungkin di sini letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada iman ya, Allah mengampuninya. Karena seandainya dosa itu ada baunya, niscaya kita tidak bisa hidup ya. Karena memang dosa kesalahan kita itu banyak banget. Wa ana aghfiruha lakal, yang pada hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Fa yu'ta sahifatahu hasanatihi. Atau fa yu'ta sahifata hasanatihi, maka diberikanlah lembaran-lembaran amal kebaikannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kanafuhu ay satruhu wa rahmatuhu. Makna kanafuhu artinya adalah satruhu. Artinya Allah menutupinya, Allah memberikan rahmat kepadanya. Rahmat Allah dan bentuk kasih sayang Allah menutup kesalahan-kesalahan tersebut di dunia. Maka jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Artinya kita bangga dulu saya pernah minum ini. Sudah ditutup sama Allah. Hari ini diumumkan kepada manusia. Tidak boleh. Maka dalam hadis ini ya, berbicara tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia. Itu orang yang beriman, dan rahmatnya kepada mereka. Orang yang beriman
Sekiranya apa? Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menutup aib mereka fid dunya, di dunia, wal akhirah, bahkan di akhirat. Dengan cara kalau di akhirat apa? Allah ampuni, seperti itu ya. Maka sekali lagi kalau sudah ditutup sama Allah jangan dibuka. Al-i'tirafu bimahwil iqtiraf. Al-hasu ala satril mu'min ma amkan. Nah, maka dari sini juga anjuran kepada kita semuanya agar ya menutupi aib kita dan aib saudara kita sebisa mungkin. Jangan sampai kita malah membicarakan aib saudara kita. Kenapa? Sama aja dengan makan bangkai saudara kita sendiri. Oleh karena ini penting sekali dalam hal ini ya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Betul-betul banyak sekali yang Allah tutup. Maka kalau kita tahu saudara kita punya aib, bukan sebagai bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekan, bahkan kalau bisa kita tutupi itu. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Dengan harapan apa? Kalau kita bisa menutup aib saudara kita yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan menutup aib kita di akhirat. Nah, menutup aib kita di akhirat dengan cara apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tidak menutup aib saudara kita, nanti dibuka sama Allah, dan maksudnya dibuka adalah Allah tidak mengampuninya, diadab kita. Waliyadzubillah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira 2 hadis saja cukup, sedikit-sedikit difahami. Inilah bentuk kasih sayang Allah sehingga setiap diri kita selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.